Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat karena kita masih pagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, di sini Ibu akan absen terlebih dahulu sebelum masuki ke pembelajaran pada pagi hari ini. Abdurrahman, Dianah Pangestu, Imro'atu Solihah, Khairum Alfi, Laili Idriani, Mila Ningrum Masito, Muttaqiyah, dan terakhir Yuana Tri Susilowati. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Terima kasih. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Ibu akan menjelaskan terkait materi yang akan Ibu sampaikan. Baik, Ibu akan menjelaskan terkait kompetensi dasar pada materi pembelajaran kali ini adalah menganalisis larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 32, kemudian Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis yang menjelaskan tentang larangan dan juga perbuatan keji tersebut. Tujuannya, melalui metode demonstrasi, siswa mampu membaca larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, kemudian hadis yang menjelaskan tentang materi tersebut dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, itu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan juga hadis yang menjelaskan tentang materi tersebut dengan tepat, dengan baik. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui metode diskusi, siswa mampu menunjukkan perilaku menghindari diri dari perbuatan bebas atau pergaulan bebas dan perbuatan keji dengan tepat. Semoga nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik ya. Adapun surat Al-Isra ayat 32 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad ngadzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kemudian hadis yang membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadasa Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yasni az-zaniyyu hina yasni wa huwa mu'minu wa la yasrabal khamra hina yasrabuha wa huwa mu'minun wa la yashriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Wazada fi riwayatin wala yantahibu nuhbatan data syarokin yarfangun nasu ilaih.
absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Artinya, Abi Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Di lain riwayat ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga, sehingga orang-orang membelakkan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada 4: pezina, peminum, pencuri, dan begal. Mereka semua tidak beriman ketika melakukan dosa. Menurut sebagian ulama, imannya tidak sempurna, maka bisa diambil kesimpulan bahwa untuk menghindari perbuatan-perbuatan keji ini, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, ia tidak akan tergoda oleh godaan perbuatan keji dan dosa. Namun, jika imannya lemah, ia akan mudah tergoda melakukan perbuatan dosa. Keimanan menjadi barometer perbuatan manusia. Coba anak-anak amati gambar setelah ini. Kemudian, anak-anak nanti menuliskan hasil pengamatannya secara tertulis. Baik anak-anak, hasil jawabannya disimpan dulu ya. Anak-anak, ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32? Atau Quran Surat An-Nur ayat 2? Atau mungkin hadis yang membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji? Jika belum ada yang tahu, baik ibu akan menjelaskan terkait isi kandungannya. Pertama, isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. Jadi, isi kandungan surat ini yaitu dari Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat ini jelas mengharamkan zina dan hal-hal yang mendekatkan seseorang pada perbuatan zina. Bahkan, ulama tafsir Imam Al-Qutubi menyatakan bahwa keharuman zina pada ayat ini lebih mendalam karena kosakata yang Allah pilih adalah wala taqrabu, yang artinya jangan kalian dekati, bukan wala tazanu, yang berarti jangan kalian zina. Bila kata yang digunakan adalah wala tazanu, maka yang diharamkan hanya perbuatan zinanya saja. Sementara ketika menggunakan wala taqrabu, maknanya sangat luas dan sangat mendalam. Segala perbuatan yang mendekatkan pada zina adalah haram. 2. Isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2. Kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. 3. Isi kandungan hadis. Menurut sebagian ulama, imannya tidak sempurna, maka bisa diambil kesimpulan bahwa menghindari perbuatan-perbuatan keji ini, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok kecil. Kelompok pertama yaitu Imro'atu Sholihah, Khairun Alfi, dan Yuana Tri Susilowati. Kelompok kedua yaitu Laili Indriani, Abdurrahman, dan Mutakiyah. Kelompok ketiga yaitu Milaning Rumasito, Diana Pangestu, dan Naurundini Cahyani.
Dari kelompok kecil tersebut, kalian akan diberikan tugas untuk menganalisis asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2, dan hadis yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kemudian, setiap kelompok membuat kesimpulan dari sisi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32, An-Nur ayat 2, dan hadis yang membahas tentang materi kali ini. Masing-masing kelompok mempresentasikan secara bergantian mengenai kesimpulan dari isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2, dan hadis yang membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji melalui video. Kemudian, video tersebut kalian share ke grup WhatsApp. Ibu akan memberikan waktu 3 hari untuk mengerjakan video. Baik, di akhir pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak. Adakah yang mau ditanyakan pada materi kali ini? Silakan, Ibu akan memberikan ruang kepada anak-anak untuk bertanya. Bagaimana? Belum ada. Baik, kalau misal belum ada, Ibu akan memberikan tugas ya. Baik anak-anak, jangan lupa tugas video presentasinya tadi ya. Nanti dikumpulkan via Google Classroom. Setelah itu, besok Ibu akan mengoreksi terlebih dahulu video anak-anak. Kemudian, Ibu akan memberikan hadiah bagi video terbaik. Jadi, gunakan waktu sebaik mungkin untuk membuat video presentasi tersebut dengan baik. Oke? Nah, Ibu akan mengumumkan pada kesempatan yang akan datang. Besok akan ada kuis. Jadi, jangan lupa belajar. Terus, setelah kuis, Ibu akan melanjutkan bab selanjutnya. Jadi, tetap baca buku ya di rumah. Salam kesehatan. Selalu jaga kesehatan anak-anak. Dari Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.